Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa memohon ampunan, dan dengannya kita selalu senantiasa bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memasukkan kita ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada saudara dan saudariku yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian kami via online. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini kita akan mempelajari fikih dasar. Kita telah sampai kepada babut tayammum, yakni bab tentang tayamum dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din. Ini tulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, di antara salah satu keutamaan Islam, fadilah Islam adalah Islam adalah agama yang mudah. Kita sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan menganjurkan kemudahan. Contohnya saja, kalau seandainya kita tidak bisa berwudu, baik itu karena kita sakit atau kita tidak ketemu dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk bertayamum, yakni sebagai pengganti wudu itu sendiri. Ini merupakan salah satu kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj." Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Subhanallah. Agama Islam adalah mudah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga tak kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma ke negeri Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya. Nabi mengatakan, "Yassira wa tu'assira." Hendaklah kalian permudah dan jangan kalian persulit. "Wa basyira wa la tunaffira."
dan hendaklah kalian memberikan kabar gembira dan jangan yang membuat mereka lari. Wa tatawwa'a wa la tahtalifa, dan hendaklah kalian saling membantu dan jangan berselisih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanallah. Ya, di dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati begitu banyak dalil-dalil memerintahkan tentang kemudahan dalam agama Islam. Dan barang siapa yang mereka berusaha untuk memberatkan diri mereka ketika menjalankan syariat ini, maka sungguh mereka tidak mendapatkan kebaikan. Ya, maka kalau sekiranya kita mempelajari Islam yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, maka niscaya kita dapati begitu mudahnya Islam. Begitu mudahnya Islam. Ya, karena Islam tidak akan mempersulit pemeluknya. Ini salah satu di antara keutamaan Islam, salah satu di antara keistimewaan Islam. Maka salah satu di antara kemudahan Islam adalah ketika seseorang yang dia hendak sholat tidak bisa berwudu, maka dia cukup dengan tayamum. Dan hal ini ya salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, sehingga Allah tidak memberatkan umat ini di luar daripada kesanggupan mereka. Naam. Maka jamaah rahimakumullah, ya maka langsung saja kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala dari kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Naam. yakni bab tayammum, yakni bab tentang tayamum. Ya, qala musannif rahimahullah wa huwa an-naw'u tsani min at-taharati. Jadi tayamum merupakan macam taharah yang kedua. Ya. Wa huwa badalun 'anil ma'i. Tayamum dia adalah sebagai ganti daripada air. Idza ta'adzara isti'malul ma'il a'dha'i at-taharati. Yani apa? Ketika tidak memungkinkan menggunakan air bagi anggota-anggota tubuh dalam taharah. Jadi, ya tayamum ini kondisinya adalah yang pertama, dia itu sebagai pengganti air. Ya, yang apabila seseorang hendak sholat lalu didapati tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Atau ketika seseorang yang dia hendak sholat kemudian apa? Anggota tubuhnya ya terdapat sakit dan semisalnya, atau tubuhnya tidak bisa terkena air, ya maka diganti dengan tayamum. Au ba'dihha li'adadimi au ba'dihha li'adamih. Ya, atau kata Syekh, ya ini apa? Ya ini kata Syekh rahimahullah, ya ini atas sebagiannya karena tiadanya air, au khaufi dhararin bistimalihi, ya atau ya ini apa? Khawatir terjadi bahaya jika menggunakannya. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fayakumu turabu maqamal ma'i bi'an. Ya, maka ya debu menggantikan posisi air. Ya, maka ketika seseorang yang dia hendak sholat lalu dia tidak menjumpai air misalkan, maka dia boleh bertayamum. Itu kondisi yang pertama. Kedua, atau misalkan ya ketika dia hendak sholat lalu ya di tubuhnya itu tidak bisa terkena air, misalkan sakit atau kena luka bakar dan sebagainya, maka dia boleh tayamum. Ya, atau kondisi yang ketiga adalah dia mengkhawatirkan kalau seandainya dia berwudu, ya dia bersuci dengan air, lalu dengan itu sakitnya kambuh, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Dengan apa tayamum? Yakni ya dengan debu. Ya, yakni debu menggantikan posisi air. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya tata cara tayamum yang pertama adalah yanwi raf'a ma 'alaihi minal ahdathi. Yang pertama adalah dia berniat untuk menghilangkan hadas yang menimpa dirinya.
Dan niat ini sangat penting. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini sebagaimana syarat daripada berwudu, yakni berniat terlebih dahulu. Maka demikian juga ketika seseorang yang dia hendak bertayamum, maka hendaklah mereka yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdafi. Kemudian yang kedua adalah thumma yaqulu bismillahi. Kemudian yang kedua adalah dia mengucapkan basmalah. Ya, dia mengucapkan apa? Basmalah, yakni baca bismillah. Kemudian yang ketiga adalah thumma yadribu turaba biyadaihi marratan wahidatan. Kemudian yang ketiga adalah kemudian apa? Dia menepuk debu dengan kedua tangannya. Jadi maksudnya adalah jamaah, ya, yakni meletakkan tangan kita bisa di atas dinding ya yang terdapat debu, atau di atas meja, atau di atas kursi, ya dan sebagainya. Jadi debunya ini ya di tangan kedua telapak tangan kita letakkan ya di tempat-tempat yang terdapat debu. Ya satu kali saja. Ya satu kali saja. Nah, kalau sekiranya ketika kita meletakkan tangan kita di dinding misalkan atau di meja dan kita melihat banyaknya debu yang melekat, maka kita tiup. Ya atau kita tepukan lah seperti ini. Ya atau kita ginikan. Kalau misal sekiranya banyak debunya. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang keempat apa yang dilakukan? Kata Syekh, yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a qaffaihi. Maka ketika setelah itu apa? Dia mengusap debu dengan kedua tangan ke seluruh wajah. Maka yang pertama kali adalah dia mengusap seluruh wajahnya. Ya, seluruh wajahnya. Lalu ya ke semua telapak tangannya. Setelah wajah, maka barulah telapak tangan. Nah, khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sampai cukup dengan pergelangan tangan, ada yang sampai siku. Nah, yang jelas yang paling rajih wallahu alam adalah sampai dengan pergelangan tangan. Nah, setelah itu dia sudah suci. Nah, tayamum ini tidak sama dengan wudu. Maksudnya apa? Tidak semua anggota wudu kita lakukan dengan tayamum. Maksudnya apa? Tayamum itu hanya dua anggota saja yang diusap. Pertama adalah wajah, kedua adalah tangan. Ya, ini pergelangan tangan. Nah, ada pun masalah kaki ya dan sebagainya, maka itu tidak perlu. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, fa in daraba marrataini fala ba'sa. Ya, na'am. Jika dia menepuk debu sebanyak 2 kali juga tidak mengapa. Maksudnya apa? Ketika dia sudah selesai mengusap wajahnya, maka dia menepuk sekali lagi. Ya, kemudian setelah itu ya barulah dia di tangannya. Nah, ini juga khilaf. Ada yang mengatakan cukup 1 kali dan ada yang mengatakan dua kali. Naam. Intinya adalah bahwasanya yakni ketika seseorang yang dia hendak sholat lalu tidak didapati di air, maka hendaklah dia bertayamum. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan dalil di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Yakni qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi kata Allah, maka apabila kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik dan usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa? Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi dialah Allah hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Subhanallah. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan apabila kita hendak bersuci, apabila kita hendak melaksanakan salat,
lalu tidak dijumpai dengan air, maka kita boleh bertayamum dengan debu, lalu kita usap ya wajah kita dan kedua tangan kita. Ya, dan setelah itu Allah menjelaskan bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu menginginkan kemudahan bagi kita dan Allah tidak ingin menyulitkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya bagi kita ya, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada umat ini. Ya. Kemudian jemaah, ini Syekh membawakan dalil yakni dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yakni sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "U'ti tu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i." Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, ya, yakni nusirtu bi masirata syahrin. Yakni apa? yakni Nabi SAW, aku ditolong dengan ketakutan musuh sejarah perjalanan selama sebulan. Jadi yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni aku ditolong, ya, yakni Nabi ditolong dengan ketakutan musuh sejarah perjalanan selama sebulan. Kemudian yang kedua adalah wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan telah dijadikan bagiku yakni bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga adalah maka siapa saja yang mendapati waktu salat hendaknya dia salat. Kemudian yang keempat, wa uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan bagiku, yakni dihalalkan untukku rampasan perang. Ya, rampasan perang. Ya, walam tahilla li ahadin qabli. Ya, sedangkan sebelumku tidak dihalalkan. Ya, ini maksudnya apa? Ya, harta rampasan perang, ghanimah, dihalalkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang diberikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa u'titu syafa'ah. Ya, telah diberikan kepadaku yakni syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Ya, aku diberikan syafaat dan dahulu nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, istidlal, sisi pendalilan yang Syekh sebutkan di dalam kitabnya ini, yakni adalah tentang Rasulullah menyebutkan wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran, yakni apa telah dijadikan bagiku yakni bumi sebagai masjid dan untuk tempat bersuci. Nah, ini menunjukkan apa jamaah? Bahwasanya debu yang berada di atas permukaan bumi ini merupakan satu hal yang bisa dijadikan untuk bersuci sebagai pengganti daripada air. Naam. Ya, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa man alaihi hadatsun asgharu lam yahillu lahu. Ya. Nah, kemudian apa saja ya yang berkaitan larangan bagi orang yang berhadas kecil, dia tidak boleh untuk melakukan apa? 3 hal. Yang pertama, ayyusilliya. Yang pertama adalah salat. Jadi orang yang berhadas kecil tidak dibolehkan dia untuk salat sampai dia apa? Berwudu.
sampai dia bersuci. Itu yang pertama. Kedua, wala ayyatufa bil baiti. Yang kedua adalah dia tidak boleh tawaf di Baitullah. Ini ya ketika dia tidak dalam keadaan bersuci maka tidak boleh dia bertawaf. Ya, maka ketika hendak bertawaf di Baitullah maka hendaklah dia bersuci terlebih dahulu. Yang ketiga adalah wala yamassal mushafa. Yani tidak boleh dia menyentuh mushaf. Dan ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, beliau memilih pendapat tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Wa yazidu man alaihi hadasun akbar. Dan bagi orang yang berhadas besar ada tambahan lagi yang tidak halal. Ya, tadi kan hadas kecil. 3 hal ya yang tidak boleh, yakni salat, kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf Al-Qur'an. Nah, adapun hadas besar sama. Yang ditambah 1 kata Syekh, yakni apa? Yang keempat, annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Yakni apa? Sesungguhnya dia tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kelima, ini tambahan bagi apa? Orang yang berhadas besar, wala yalbathu fil masjidi bila wudu'in. Yakni apa? Dia tidak boleh tinggal di masjid. Yakni apa? Maksudnya tidak boleh berada di masjid ya jika tanpa wudu. Ya. Wa tazidul haidu wan nufasu. Nah, dan juga tambahan bagi wanita yang sedang berhadas besar atau tambahan bagi wanita yang haid dan nifas. Ya, bagi wanita dan haid dan nifas selain yang telah disebutkan tidak boleh tadi, ya ini apa? Salat, tawaf tawaf di Baitullah, memegang mushaf, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berada di masjid. Maka tambahan bagi wanita yang haid adalah annaha la tasumu, yakni tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa. Wala yahillu wat'uha. Ya, dan juga tidak boleh bagi mereka apa? Ini apa? Berhubungan. Ya, ini berhubungan suami istri. Dan yang terakhir adalah wala talaquha, dan tidak boleh menceraikannya. Naam. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan adalah yang pertama, bahwasanya tayamum itu berlaku bagi seseorang yang dia hendak bersuci tidak didapati air. Yaitu yang pertama. Jadi kalau misalkan ada air, maka tidak boleh tayamum. Kedua, tayamum itu dibolehkan bagi orang yang sakit. Ya, yang apabila dia bersuci dengan air, lalu sakitnya tambah parah, atau dia misalkan kena sakit kulitnya terbakar dan sebagainya sehingga tidak bisa terkena air, maka dia boleh untuk bertayamum. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya agama ini adalah mudah dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi umatnya. Maka jangan sampai kita berusaha untuk menyulitkan diri kita. Ya, barang siapa yang dia berusaha untuk menyulitkan dirinya, ya maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena jelas dia telah menyelisihi syariat agama yang mulia ini. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya ya di sana ketika seseorang hendak berwudu, maka ya yang pertama yang harus mereka lakukan adalah berniat dalam rangka untuk mengangkat hadas. Kemudian yang kedua, yakni membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Menepukkan tangannya. Ya, yang di sana terdapat debu, misalkan di atas meja, di dinding, ya cukup dengan 1 kali tepukan saja. Kemudian yang keempat adalah mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Ya. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya adalah yakni Allah jadikan bahwasanya bumi sebagai masjid. Ya, bumi sebagai masjid. Ya, dan tanahnya boleh sebagai bumi sebagai masjid dan tanahnya sebagai satu hal yang diperbolehkan untuk bersuci. Nah, kemudian kesimpulan yang keenam adalah yakni terdapat larangan-larangan
bagi orang yang ketika dia berhadas kecil, ya, yakni apa? Dia tidak boleh sholat, kemudian dia tidak boleh tawaf ke Baitullah, kemudian dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, ya, dan juga tambahan 2 bagi yang mereka berhadas besar, yakni apa? Dia tidak boleh membaca Al-Quran dan dia tidak boleh berada di masjid kecuali dalam keadaan berwudu, dan tambahan, ya, 3 hal bagi wanita yang sedang haid atau nifas, yang selanjutnya adalah mereka tidak boleh berpuasa, dan juga yang kedua adalah mereka tidak boleh berhubungan, ya, dan keempat tidak boleh mentalak mereka dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Nah, demikian jamaah rahimani rahimakumullah, ya, pada kesempatan kali ini, ya, kajian kita dari kitab fikih dasar dari kitab Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, demikian kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang mungkin sudah menyaksikan kajian kami, dan juga mungkin ada wali santri yang sudah menyaksikan, barakallahu fikum, dan juga kepada teman-teman muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang, jazakumullahu khairan, ya, yang masyaallah yang senantiasa mengikuti kajian kami via online, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.